Oke. Ya, halo, selamat siang semuanya, Ayah dan Bunda. Apa kabar? Gimana bulan puasanya sudah mulai ya, sekarang bulan Ramadan, bahkan sudah pertengahan, bukan sudah mulai. Ketemu lagi dan selamat datang di sesi live Klik Dokter dan juga Morinaga Platinum bersama saya Dery. Nah, pada saat bulan Ramadan ini mengajarkan beragama pada si kecil juga tentunya menjadi salah satu keinginan para ayah bunda di rumah ya, karena sejak dini, sejak kecil sudah diajarkan beragama. Tapi di satu sisi, pada saat puasa, tumbuh kembang juga kadang menjadi kekhawatiran karena pada saat puasa apakah benar nih nutrisinya bisa terpenuhi atau tidak, sehingga takut pertumbuhannya bisa terhambat nantinya gitu. Nah, asupan nutrisi saat berbuka dan juga sangat perlu diperhatikan agar si kecil dapat berpuasa selama sebulan penuh. Tujuannya adalah agar daya tahan tubuh si kecil itu tetap terjaga saat berpuasa dan juga saat ini lagi masa pandemi seperti ini nih. Jadi harus diperhatikan benar-benar gitu. Asupan nutrisi dan juga stimulasi yang tepat sangat penting buat masa depan si kecil tentunya. Ya, Bunda, Ayah jangan lupa loh, stimulasi itu penting karena waktu tak bisa kembali. Makanya kedua hal di atas sangat penting untuk diperhatikan. Jangan khawatir Bunda karena pada sesi live kali ini kita akan bahas ya, dan juga sudah kedatangan bersama kita semua, mungkin sudah pada kenal juga ya, seorang dokter spesialis anak yaitu Dr. Cesar Pronocitro, MSc SPA dari Klik Dokter. Selamat siang Dr. Cesar. Halo, selamat siang. Mungkin mau nyapa dulu Dok, Ayah dan Bunda di rumah yang menyaksikan pada sesi live siang hari ini. Halo, selamat siang Ayah dan Bunda yang ada di rumah. Semoga semuanya berada dalam kondisi sehat, puasanya juga berjalan lancar. Oke, nah pas banget nih Dokter Cesar kali ini akan membantu saya untuk sharing tentang kiat menjaga nutrisi si kecil saat berpuasa. Karena tadi mungkin muncul kekhawatiran mau ngajarin puasa tapi nutrisinya takut kurang gitu. Jadi jam ke depan nanti Dokter Cesar akan memberi pencerahan-pencerahan bagi ayah dan bunda sehingga tidak lagi khawatir. Dan juga baik Dok, bagi apa namanya, sekarang kan penting untuk dalam keadaan sehat kita ngobrol ya Dok ya. Dan juga semoga ayah dan bunda di rumah juga sehat-sehat, bisa menyaksikan ini dengan fokus, walaupun puasa bisa terfokus. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, saya mau mengingatkan juga untuk ayah dan bunda di rumah yang punya pertanyaan seputar topik kita hari ini, bisa langsung ditanyakan ya, nanti di kolom komentar Facebook atau di YouTube bisa disampaikan, nanti akan dibacakan dan juga dijawab tentunya oleh Dokter Cesar. Nah, sekarang informasinya juga spesial banget nih, kayak promo yang mau aku bacain. Jadi jangan sampai kelewatan ya Bun, simak sesi live ini sampai akhir. Promonya itu ngomong-ngomong yang spesial-spesial tadi mau dibahas, ada masalah promo lagi nih. Aku mau menyampaikan kabar gembira juga untuk ayah dan bunda di rumah bahwa Anda bisa mendapatkan potongan sebanyak 8%, up to Rp50.000 untuk produk Chill Kit dan juga Chill School Platinum maupun Gold dengan minimal pembelian Rp250.000 di Morinaga Official Shop di Shopee dengan menggunakan kode Morizigma, MORIZIGMA, semuanya dengan huruf besar. Promo hari ini saja dan maksimal 1 kali pembelian ya ya Bunda. Jadi mentang-mentang promo jangan di-abuse, jangan dipakai terus-terusan. Hari ini hanya berlakunya dan hanya bisa 1 kali aja. Link official store sudah kami taruh di description, nanti bisa dibuka dan juga dicek setelah live kali ini. Oke, nah Dok, ini ngomong-ngomong topik kita kali ini ya Dok, yaitu kiat menjaga nutrisi si kecil saat berpuasa. Jadi mau nanya-nanya dikit Dok, biar ayah bunda juga terjawab pertanyaannya begitu ya Dok. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Dok anak-anak itu berpuasa? Ya, sebenarnya sih kalau secara medis belum ada batasan ya, di usia berapa sih sebenarnya anak itu sudah mulai bisa berpuasa, kalau secara medis. Nah, tetapi kalau misalnya mau mengajarkan ya, mungkin bukan puasa penuh gitu, tetapi mungkin mulai diajarkan berpuasa mungkin selama bertahap ya, beberapa jam dahulu, sebagian setengah hari gitu. Sebenarnya bisa dari usia misalnya sekitar antara 4 sampai 6 tahun gitu sudah mulai bisa dilakukan. Nah, tetapi tadi kuncinya memang tidak perlu puasa penuh, tetapi sekedar untuk mulai mengajarkan gitu tentang aktivitas puasa itu sendiri. Kemudian secara bertahap ya, jadi misalnya awalnya
porsi makannya dikurangi, kemudian durasi dari puasanya pelan-pelan diperpanjang gitu, sesuai dengan Oke. kemampuan masing-masing anak, dan tentu tidak wajib ya kalau misalnya untuk usia anak-anak. Nah, karena kan kemampuan anak juga beda-beda ya, Dok ya. Bisa ada yang anaknya mungkin apa namanya kemauannya kuat gitu, jadi mau mau coba bertahan. Ada yang kayak dikit-dikit udah minta buka gitu, itu nggak masalah ya, Dok ya? Iya, tidak masalah karena tetap kita konsepnya di proses perkenalan dahulu gitu. Oke, jadi tidak dipaksakan ya tuh ayah bunda, jadi jangan dipaksakan, ini tujuannya untuk perkenalan gitu ya, Dok ya. Nah, Iya. jadi usia berapa, Dok, yang ideal? Mungkin tadi sempat kesebut, tapi usia idealnya biasanya diajarin untuk puasa itu atau mengajarkan puasa itu umur berapa sih, Dok? Ya, jadi kalau untuk mengajarkan dan memperkenalkan gitu dari usia 4 hingga 6 tahun sudah bisa seperti Ya. itu. Jadi 4 sampai 6 tahun. Berarti sebelum sekolah udah bisa mulai diajarkan ya, Dok ya? Ya, jadi perkenalan dahulu mungkin pertama yang diperkenalkan adalah pemahamannya dulu. Jadi nggak langsung tiba-tiba dilakukan, tapi diberitahu dulu Ya. gitu. Aktivitas puasa itu seperti ini, maknanya seperti apa, Ya. pelaksananya seperti apa, terus baru mulai untuk dilakukan. Tentunya kita juga melihat kondisi dari anak itu sendiri. Kadang-kadang ada juga anak yang sudah tertarik, jadi memang mungkin orang tuanya sebenarnya belum mempersiapkan, tetapi beberapa ada. Jadi anak yang sudah Ya. penasaran gitu, kemudian berusaha untuk mengikuti juga gitu. Ya. Oke. Nah, jadi ada tips nggak, Dok? Kalau misalkan anaknya sudah mau mulai puasa, sebagai orang tua nih, ayah bunda harus mempersiapkan apa saja sih, Dok, untuk anak lancar gitu si kecil Ya. puasanya? Jadi yang pertama, pastikan dulu bahwa anak berada dalam kondisi sehat, ya. Ya. Jadi tidak sedang demam, tidak sedang sakit, Ya. aktivitas sehari-harinya juga tampak normal dan bersemangat. Jadi pastikan anak berada dalam kondisi yang fit dan sehat. Nah, kemudian yang kedua, mungkin persiapan dari puasanya sendiri sudah bisa dilakukan sebelum bulan Ramadan dimulai. Jadi misalnya sejak beberapa hari sebelumnya porsi makannya sudah mulai dikurangi, kemudian durasi dari puasanya juga dimulai dari yang sebentar-sebentar gitu. Yang pasti Ya. kita sampaikan bahwa tidak ada tekanan atau kewajiban untuk bisa menyelesaikan puasa penuh. Nah, jadi kita tetap sampaikan kepada anak untuk menyatakan kalau misalnya sudah tidak kuat gitu, misalnya sudah haus atau sudah Ya. lapar gitu, boleh untuk membatalkan puasanya gitu. Oke. Jadi tidak dipaksakan tapi melihat kondisi si kecil ya. Terlebih kalau misalkan usianya lebih kecil lagi ya, Dok ya. Ya, jadi kita lihat dulu ya kesiapan dari anaknya, kondisi fisik dan juga semangat dari anaknya. Kalau masih bersemangat tentu Ya. kita bisa tanyakan gitu, masih bisa lanjut gitu. Oke, nah pada saat puasa ini kan apa namanya kondisi anak juga sama ya, walaupun mungkin tidak sampai full, tapi setengah hari, tapi tetap nahan makan, nahan minum, jadinya nutrisinya bisa ada yang kurang, bisa sampai haus selama berjam-jam. Kondisi ini membuat tubuh si kecil jadi kurang asupan kan, Dok. Dan terlebih biasanya karena kurang minum dan lagi banyak banget aktivitas tuh ya, Dok, biasanya anak-anak itu jadi keringetan dan juga jadi haus, jadi dehidrasi. Sebenarnya gimana, Dok, ciri-ciri anak yang mengalami dehidrasi? Ya, jadi kalau misalnya anak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan itu ada beberapa tanda yang bisa kita amati ya. Oke. Yang pertama yang kelihatan adalah anak mulai aktivitasnya berkurang. Jadi terlihat tidak sesemangat biasanya. Kemudian mungkin sudah mulai menyatakan tampak kehausan gitu. Itu tanda-tanda dehidrasi yang awal atau Ya. ringan. Kemudian yang kedua, mulai kelihatan matanya tampak lebih cekung. Nah, kemudian yang ketiga, bibirnya mulai tampak kering. Kemudian yang keempat, frekuensi dari buang air kecilnya berkurang. Nah, jadi kalau udah ada tanda-tanda seperti itu, ya tentu harus segera dibatalkan puasanya dan diberikan cairan. Oke. Nah, berarti itu ya ayah dan bunda harus pintar juga melihat kondisi si kecilnya. Tadi tanda-tanda dehidrasi sudah dijelaskan oleh dokter Cesar. Jangan sampai nanti anaknya udah terlihat dehidrasi tapi dipaksakan harus puasa gitu ya. Jadi harus dilihat tadi tanda-tanda seperti itu karena nggak main-main ya, Dok, kalau dehidrasi bisa mengganggu pertumbuhan juga ya, Dok ya. Ya. Oke.
Nah, Dok, ini saya mau nanya lagi juga tips-tips si kecil biar terhindar dari dehidrasi pada saat puasa. Itu kan ketika sudah menjalani puasa, tapi gimana mempersiapkannya agar si kecil terhindar dari dehidrasi? Ya, jadi kalau untuk menghindarinya yang harus dipastikan oleh orang tua adalah bahwa kebutuhan cairan anak itu sebenarnya masih sama setiap harinya ya. Jadi walaupun sedang berpuasa, kebutuhan cairan itu kan tetap sama. Nah, sehingga Ya. ini harus dipenuhi. Tetapi yang diubah adalah pengaturan dari pemenuhan kebutuhan cairannya yang tadinya mungkin bisa dibagi rata sepanjang hari. Nah, sekarang Hmm. dibagi dari waktu berbuka sampai waktu sahur gitu. Ya. Jadi misalnya kalau kebutuhan cairan anak dihitung, misalnya kalau beratnya sekitar 10 kilo, mungkin kebutuhan cairannya sekitar 1 liter. Nah, kebutuhan cairan ini tetap harus dipenuhi dari waktu berbuka hingga waktu sahur, seperti itu. Jadi karena ini puasa, jadi kebutuhan cairan tadi dipenuhinya pada saat mungkin pada saat sahur dan juga berbuka ya, Dok ya. Waktunya yang diperhatikan berarti ya. Ya, kalau Ah, kebutuhan jumlah cairannya sendiri, kebutuhannya ya. tetap sama, jadi tetap harus dipenuhi. Oke, jadi jangan mentang-mentang sahur udah mau imsak gitu ya, minumnya jadi dikit. Itu harus tetap dipenuhi pada saat sahur maupun pas nanti saat berbuka. Nah, Ya. kalau misalkan sumber cairannya sendiri itu, Dok, itu boleh nggak sih? Apa harus air putih kah? Atau susu bisa? Atau jus bisa? Atau mungkin dari sop-sop makanan gitu kan ya, makanan yang bersop itu kan juga eh, cairan gitu. Nah, itu biasanya apa aja, Dok? Ya, jadi kalau untuk kebutuhan cairan itu bisa dipenuhi dari cairan apapun ya. Jadi boleh misalnya dari air putih, dari susu, boleh dari kuah atau sup, Ya. dari sumber-sumber seperti buah ataupun makanan juga Hmm. boleh ya. Nah, tetapi yang harus dihindari adalah minuman-minuman gulanya terlalu tinggi gitu. Oke, ya. Jadi karena itu justru akan lebih menimbulkan rasa haus ataupun juga Hmm. yang bisa memicu dehidrasi seperti kopi misalnya ataupun minuman bersoda itu sebaiknya Ya, dihindari ya. ya. Dan memang anak-anak kan sebaiknya tidak diperkenalkan dengan minuman-minuman seperti itu. Ya, ya. Nah, itu dia tuh ya, ya Bunda jangan mau memperkenalkan minuman-minuman yang terlalu tinggi gula, tapi malah bikin aus. Jadi puasanya nanti nggak lancar si kecil. Jadi diperhatikan mungkin tadi sumber-sumber yang bisa dijadikan sumber cairan yang sudah dijelaskan oleh dokter Cesar. Oke dok, kalau misalkan susu, kandungan nutrisi seperti apa yang harus ada di dalam susu sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh si kecil. Karena kan penting juga nih, jangan sampai puasa terus daya tahan tubuh si kecilnya juga jadi menurun. Ya, jadi kalau untuk kandungan yang ada di dalam Ya, susu itu memang ada beberapa yang bisa membantu supaya daya tahan tubuh si kecil itu bisa lebih terjaga. Nah, ada beberapa misalnya kandungan protein. Salah satu protein yang penting yang juga bisa menyediakan asam amino esensial gitu. Salah satunya ya. misalnya alfa-laktalbumin itu bisa sebagai salah satu kandungan yang dicari di dalam susu. Kemudian yang kedua juga untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu ada kandungan susu yang sudah diperkaya juga dengan bakteri baik. Nah, Ya. bakteri baik ini bisa membantu agar daya tahan tubuh si kecil itu juga lebih terjaga. Karena sekarang memang sedang banyak penelitian yang membuktikan bahwa ternyata apabila kondisi organisme di dalam saluran pencernaan kita itu baik, dalam artian banyak bakteri baiknya, nah itu ternyata daya tahan tubuh itu lebih terjaga. Kemudian juga bisa menunjang pertumbuhan maupun perkembangan dan kecerdasan dari si kecil. Jadi ternyata Oke. manfaatnya banyak. Ya, 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 itu lagi maju banget ya dok ya. Itu bakteri baik tuh yang disebut probiotik ya dok? Apa prebiotik ya dok? Benar yang disebut probiotik gitu. Kalau Probiotik, baik. itu artinya bakteri-bakteri baik yang apabila diberikan kepada anak, kepada manusia gitu akan bisa memberikan manfaat kesehatan. Kalau Oke, prebiotik itu adalah kandungan-kandungan yang menjadi makanan dari bakteri baik seperti itu. oke, baik. Nah itu dia tadi yang jenis-jenis probiotik juga banyak sekali ya dok ya, yang saya tahu ya. Mungkin ada lactobacillus, ada triple bifidus, dan lain-lain ya dok ya. Seperti itu Ya, dok. Oke, nah ini juga ada yang nanya dok dari Facebook nih. Jadi udah mulai ada yang nanya juga dari De Aliana Sari. Dok, kalau si kecil nekat mau puasa full gimana dok? Karena teman-temannya juga puasa, dia jadi mau ikut puasa. Cuma kalau sahur nggak mau makan, cuma mau minum susu aja. Jadi khawatir sama nutrisinya. Anaknya itu umur 8 tahun. Nah itu bagaimana? ya.
Jadi memang biasanya di usia sekitar 7 hingga 8 tahun gitu, anak sudah Ya. memiliki semangat ya untuk memulai puasanya, apalagi kalau teman-temannya juga berpuasa. Nah, Ya. yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tadi, kebutuhan nutrisi dan kebutuhan cairan selama bulan puasa itu tetap sama seperti hari biasa, hanya Oke. pemberiannya yang diatur pada waktu sahur, pada waktu buka, dan juga antara buka hingga sahur. Nah, tetapi yang mungkin menjadi permasalahan adalah kalau misalnya tadi dibilang anaknya sahurnya nggak mau makan gitu ya. Nah, sebenarnya Ya. bukan nggak mau makan ya, mungkin karena masa adaptasinya itu kurang. Jadi yang tadinya misalnya makan pagi rutin jam 7, jam Ya. 8 misalnya ya, atau jam 6 gitu, kemudian tiba-tiba digeser nih di waktu sahur. Mungkin anak masih belum terbiasa bangun pada waktu sahur, jadi masih butuh pembiasaan atau masa adaptasi karena mungkin jam sahur masih ngantuk gitu ya. Jadi mungkin Ya. Ya. tidak Ya. terbiasa, Benar. kemudian jadinya bukan nggak mau makan ya, cuma mungkin malas ya karena merasa ini belum waktunya makan, seperti Ya. itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya memang pada saat ini sudah berjalan nih puasanya, tetapi anak memang masih belum mau untuk makan sahur yang cukup atau belum Ya. cukup nutrisinya pada waktu sahur gitu, kita harus Ya. selalu ingatkan bahwa anak ini boleh sebenarnya untuk membatalkan puasanya apabila memang tidak tahan atau tidak kuat ya, misalnya sudah haus atau lapar gitu. Jadi Ya. tetap kita siapkan bekal di si kecil ya. Jadi pada waktu anak kecil mungkin masih walaupun puasa tetap main bola, tetap lari-lari gitu Betul, ya. betul. Ya. Ya, jadi kita sebelum bulan Ramadan dimulai, kita sudah biasakan misalnya membangunkan si kecil pada waktu jam-jam sahur sehingga mulai digeser sarapannya ya, mulai digeser dari yang Ya. biasanya mungkin jam 6, jam 7 digeser menjadi lebih awal sehingga si kecil terbiasa untuk mau makan di jam-jam sahur gitu. Oke, jadi pembiasaan dan adaptasi ya dari Bunda Liana Sari nih tadi. Jadi harus diperhatikan jangan langsung hari pertama nggak mau makan. Mungkin bukan nggak mau makan tapi belum terbiasa ya dok ya. Dan Iya. kalau misalkan hanya sahur susu, sebenarnya itu secara nutrisi apakah disarankan atau lebih baik memang ya dibiasakan dulu biar makan yang benar gitu untuk sahur karena mau untuk nutrisinya. Ya, jadi kalau misalnya untuk sahur ya, hanya dengan susu itu kemungkinan besar memang nutrisinya kurang mencukupi. Karena kan nutrisi yang diberikan pada waktu sahur itu juga dibutuhkan untuk memberikan energi untuk Ya. aktivitas selama seharian. Jadi kalau misalnya hanya dengan segelas susu saja itu tentu tidak cukup ya. Memang benar Ya. bahwa kalau untuk sahur anak harus meminum banyak cairan atau banyak yang Ya. mengandung air agar tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Jadi kalau untuk kebutuhan cairan boleh, tetapi kalau untuk nutrisinya tentu masih kurang karena sumber energi misalnya karbohidratnya sebagai sumber Ya. energinya itu kurang gitu. Sehingga memang harus didampingi juga dengan konsumsi sumber energi yang lain misalnya apakah ditambah nasi atau oat atau Ya. bubur atau roti gitu ya, ditambah dengan buah-buahan juga gitu. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dok. Nih ada yang nanya lagi dari Raden Ayu Nur Hasana, ini juga dari Facebook nih, Bunda. Dok, anakku 6 tahun, puasanya baru setengah hari, tapi dia selama puasa itu tetap aktif bermain, berlari, dan lain-lain. Nah, dan saya miss dia nggak lapar dan haus. Nutrisinya aman ya, Dok, kalau begitu? Ya, jadi anaknya tetap aktif seperti itu ya. Iya, tapi karena lemas ataupun haus, nggak lapar, nggak haus gitu. Mungkin itu jadi tanda kekurangan nutrisi atau sebenarnya bukan dari situ dok lihatnya dok, atau gimana? Ya, jadi masing-masing anak kan mungkin memang berbeda-beda ya. Mungkin ada anak yang Ya. bisa beradaptasi dengan cepat seperti itu sehingga nggak kelihatan lemas, nggak kelihatan haus gitu. Ya, sebenarnya ya bagus. Ada kemungkinan mungkin daya tahan tubuh anak baik, kemudian juga nutrisi yang diberikan pada saat sahur dan buka juga memang cukup sehingga aktivitasnya tetap seperti biasa. Nah, memang kita tidak harus ya dalam artian membatasi gitu, misalnya melarang selama puasa nggak boleh bermain, nggak boleh olahraga gitu kan sebenarnya tidak ya. Ya. Jadi kita tetap izinkan kalau memang anak memang ingin melanjutkan puasa tapi juga tetap beraktivitas seperti biasa, boleh, tetapi tetap yang paling nomor satu adalah kita pantau ya. Jadi kita monitor tanda-tanda dehidrasinya tadi ya.
Kalau udah mulai kelihatan lemas atau mulai frekuensi kencing berkurang, kelihatan bibirnya kering, matanya cekung, nah itu segera kita minta anak untuk membatalkan puasanya gitu. Oke, jadi jangan sampai memaksakan puasa tapi nanti kesehatannya juga terpengaruh ya dok, apalagi nutrisi itu penting ya untuk pertumbuhan tadi ya dok ya. Benar. Oke, nah lanjut dari bunda berikutnya nih dok, dari El Nirmalasari Bertampu dari Facebook juga. Dok, minta tipsnya dong untuk anak yang susah makan sayur dan buah. Kalau anak dikasih agar-agar terus-terusan ada efek sampingnya nggak sih dok? Ya, jadi kalau untuk buah dan sayur itu kan juga memang selain sebagai sumber serat, itu juga sumber dari vitamin dan mineral. Misalnya kalau agar-agar, nah memang sih kita bisa memberikan serat ya, tetapi kalau untuk kebutuhan vitamin, mineral, jadi zat gizi mikronya kan belum ada gitu ya. Jadi Oke. tetap kita usahakan untuk bisa anak ini mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, apabila memang anak ini termasuk picky eating atau misalnya masih pilih-pilih ya, jadi tidak doyan buah, tidak doyan sayur gitu, memang ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Jadi yang pertama itu adalah kuncinya jangan memaksa ya. Jadi apabila memang anak masih belum terlalu tertarik, tapi kita selalu paksa, kita selalu ingatkan setiap hari, ayo makan sayur, ayo makan buah gitu, justru efeknya adalah sebaliknya. Justru anak malah semakin Makin nolak ya dok ya. negatif, iya, makin Iya. resisten, makin benci gitu dengan buah dan sayur karena dia mengasosiasikan buah dan sayur dengan paksaan gitu. Jadi sesuatu yang Oke. Ya. menyenangkan. Jadi yang pertama jangan dipaksa. Jadi cara Mm. untuk memperkenalkannya bagaimana? Kita tetap tawarkan tetapi tanpa memaksa. Jadi setiap kali kita memasak setiap hari gitu, kita siapkan Ya. juga buah dan sayurnya selalu ada di meja. Masalah apakah diambil atau tidak nggak masalah. Yang penting kita sajikan Ya. dulu. Nah, dengan harapan nanti lama-lama anak akan terbiasa melihat selalu ada buah dan sayur gitu. Tentu lama-kelamaan akan mencoba. Jadi nomor satu, tawarkan dan sajikan tapi tanpa memaksa. Yang kedua, tentu kita harus menyajikan buah dan sayur dengan olahan yang bervariasi. Jadi supaya Oke. Ya. anak juga lama-lama tertarik ya. Jadi mungkin hari ini sayurnya ditumis, besok dibikin sop, besok dibikin salad gitu. Demikian juga dengan buah ya, mungkin hari ini buah potong, besok di jus atau disajikan bersama yogurt atau agar-agar pun boleh ya. Jadi diselipkan buahnya juga di situ. Jadi olahannya divariasikan, jenis dari buah dan sayurnya juga divariasikan. Misalnya Ya. hari ini pepaya, oh ternyata nggak diambil, besok kita ganti dengan yang lain, pisang misalnya. Jadi boleh bervariasi. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah jangan lupa memberikan contoh ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya juga tidak memakan buah dan sayur di depan anak, Ya. juga anak juga tidak tertarik gitu karena nggak mendapatkan contoh gitu ya. Oke. Dan Oke. pastikan sajian buah dan sayurnya ini dalam bentuk yang memang sudah mudah untuk dimakan. Jadi misalnya kalau apel atau pisang ya sudah dalam bentuk yang dipotong misalnya sehingga anak itu juga bisa kalau misalnya rasa tertariknya lagi muncul, rasa ingin tahunya lagi muncul bisa tinggal ambil gitu. Kalau misalnya dalam bentuk yang utuhan, misalnya apel masih utuh, pisang masih Ya. utuh Ya. belum dikupas, ya mungkin anaknya sebenarnya tertarik cuma dia males gitu ya, males ngambil, Susah ya dok makannya ya. harus motong gitu, jadi Iya. Iya. males. Jadi pastikan sajikan dalam bentuk yang anak tuh bisa tinggal langsung ambil seperti itu. Wah, informasinya menarik banget nih. Ini benar-benar tips ya tadi untuk Bunda Ellen atau ayah bunda semua yang di rumah yang sedang menyaksikan sekarang. Itu benar-benar tips karena buat saya pribadi juga, wah saya jadi tahu walaupun belum punya anak ya dok, tapi jadi tahu informasi bahwa itu kan jadi sering masalah ya kalau anak susah makan sayur dan buah, dan itu tadi tips yang sangat bermanfaat. Jadi bagi ayah dan bunda itu tadi jangan sampai kelewatan juga sayur dan buah karena penting memang untuk si kecil dalam pertumbuhan dan juga perkembangannya. Jadi nggak ada habisnya emang ngomongin anak-anak yang ngomongin si kecil masalah tumbuh kembang, apalagi ngomongin makanan sekarang saya juga jadi lapar dok lagi puasa ya. Oke, nah mengingatkan sekali lagi nih, jadi saya juga mau menyapa lagi ayah dan bunda yang baru bergabung, mungkin tadi kelewatan sedikit, tidak apa-apa, nanti akan ada informasi berikutnya makin menarik lagi pembahasannya. Yang masih penasaran bisa langsung tanya lagi di kolom komentar ya, nanti akan dijawab oleh Dokter Cesar. Dan juga sekali lagi mengingatkan ada promo lagi nih, sama sih promonya saya mau mengingatkan lagi untuk promonya, yaitu ada promo spesial menarik, mendapatkan potongan sampai juga 8% atau sampai Rp50.000 untuk
produk Chill Kit dan juga Chill School Platinum maupun Gold dengan minimal pembelian Rp250.000 di Morinaga Official Shop di Shopee dengan menggunakan kode Morizigma, Morizigma. Semuanya besar ya, hurufnya semuanya besar. Dan promo hanya berlaku untuk hari ini saja dan maksimal hanya 1 kali pembelian. Jadi linknya ke official store kami sudah ditaruh di description, nanti bisa dicek dan juga bisa dimanfaatkan promonya. Oke, nah mungkin ayah dan bunda yang lagi nonton mulai mengajak si kecil untuk belajar berpuasa juga biar lancar dan juga punya segudang pertanyaan lagi, nanti bisa tanya lagi khususnya masalah tips puasa, tips buat gizinya bagaimana, bisa ditanyakan. Dan juga kapan lagi nanti live-nya belum tentu ada lagi, ada Dokter Cesar nih ahlinya, bisa langsung dijawab pertanyaannya gratis ya dok ya. Oke, sambil menunggu juga nanti pertanyaan dari ayah dan bunda melewati Facebook maupun YouTube, saya bacakan pertanyaan lagi nih dok. Terkadang buat orang dewasa aja kalau puasa itu kan ada aja organ dalam yang terganggu. Misalnya jadi ada gangguan pencernaan. Ya mungkin kayak orang yang punya masalah lambung ya, masalah mah gitu, pada puasa mungkin jadi bermasalah juga. Nah kalau untuk mengatasi gangguan-gangguan yang mungkin terjadi pada saat berpuasa untuk si kecil itu gimana dok? Ya, jadi kalau misalnya ada permasalahan pada pencernaan ya, kita harus kuncinya nomor satu memang harus memantau ya, apakah ada perubahan gitu kondisi dari si kecil selama berpuasa gitu. Jadi yang pertama pastikan bahwa tidak dehidrasi. Kemudian yang kedua juga diamati dari pola buang air besarnya bagaimana gitu. Apakah ada keluhan seperti misalnya mengeluhkan rasa perut yang tidak nyaman ataupun apalagi ya muntah-muntah seperti itu. Nah, karena itulah penting sekali untuk mencegah hal-hal seperti itu, mencegah permasalahan pencernaan, tentu puasa itu harus diperkenalkan secara bertahap. Jadi sebelum memulainya puasa, sebelum mulai bulan Ramadan, mungkin sudah bisa dicoba untuk yang puasa dengan durasi yang lebih pendek gitu. Jadi selama beberapa jam saja dulu. Nah ini kita membicarakan yang mungkin lebih besar ya. Memang yang tujuannya adalah pelan-pelan supaya bisa penuh ya. Kalau misalnya yang masih kecil kan ya kita bebaskan ya. Misalnya kalau sudah lapar atau sudah haus gitu boleh untuk membatalkan. Nah, tapi kalau yang untuk agak lebih besar yang memang tujuannya untuk bisa berlatih penuh, nah itu mungkin bisa dimulai bahkan sebelum bulan Ramadan dengan durasi yang pelan-pelan dinaikkan. Dan apabila memang sudah dilakukan proses adaptasi seperti itu, biasanya jarang sekali akan terjadi masalah pencernaan. Nah, akan tetapi kalau misalnya memang muncul nih masalah pencernaannya, ya memang kita harus lihat ya penyebabnya apa. Apakah mungkin ada yang pertama kandungan makanan yang mungkin kurang bersih, gitu kan juga harus dipastikan bahwa kebersihan selama bulan puasa juga tetap dijaga ya. Apalagi sekarang dengan masa pandemi seperti ini, ya jangan lupa gitu, jangan misalnya ya terlalu bersemangat gitu ya karena udah mau buka gitu lupa cuci tangan gitu. Nah itu juga jadi saat menyiapkan makanan kita juga selalu cuci tangan dahulu, pastikan bahan-bahan makanan semua sudah dibersihkan gitu. Itu juga menunjang daya tahan tubuh dari si kecil sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi permasalahan pencernaan. Misalnya tadi yang mengandung bakteri baik seperti itu ya, itu adalah salah satu kandungan di dalam makanan ataupun susu yang bisa membantu supaya masalah tidak terjadi gitu. Jadi yang diperkaya dengan bakteri baik seperti itu. Oke, tadi berarti prebiotik ya dok? Probiotik ya dok berarti? Benar, probiotik. Oke. Probiotik kan banyak sekarang, salah satunya di susu juga biasa ditambahkan dok. Itu seberapa penting sih dok dari probiotik? Mungkin yang tadi saya sempat sebut kayak ada triple bifidus atau lactobacillus itu penting untuk si kesehatan pencernaan si kecil itu seberapa penting sih dok? Ya, jadi sekarang dengan penelitian yang semakin banyak dan semakin maju, ternyata semakin tampak ya, semakin kelihatan bahwa bakteri-bakteri baik atau organisme-organisme baik yang ada di dalam saluran pencernaan itu ternyata memainkan peranan penting dalam kesehatan ya. Jadi yang pertama tentu permasalahan pencernaan akan lebih jarang terjadi apabila kandungan bakteri baik di dalam usus atau saluran pencernaan itu banyak gitu ya. Kemudian yang kedua banyak dan komposisinya baik,
maka permasalahan kesehatan akan lebih jarang terjadi. Yang Oke. ketiga juga ada teori yang disebut brain-gut axis, yaitu Oke. hubungan antara saluran pencernaan dengan otak. Jadi Ya. ternyata apabila kandungan bakteri baik di dalam saluran pencernaan itu terjaga dengan baik, itu ternyata lebih menunjang untuk kecerdasan atau perkembangan dari otak gitu. Wah, berarti saluran pencernaan tuh kayak otak kedua ya, Dok. Kalau saya pernah tahu tuh, pernah baca, karena sepenting itu apa yang dimakan atau apa yang kesehatan dari saluran pencernaan itu, bagaimana itu mempengaruhi keseluruhan tubuh juga ya, Dok, ya. Nggak hanya otak aja, tapi juga daya tahan tubuh, dan juga tadi untuk penyerapan nutrisi dan lain-lain ya, Dok, ya. Iya, benar. Oke. Nah, tadi kan juga dokter sempat sebut salah satunya kandungan susu yang biasa ditambahkan baik itu adalah laktalbumin, terus mungkin ada probiotik, terus juga ada yang namanya, saya pernah baca, lactoferrin, Dok. Nah, itu seberapa penting sih, Dok, untuk kesehatan si kecil, atau perannya sebenarnya apa sih lactoferrin? Ya, jadi kalau untuk lactoferrin itu sebenarnya adalah salah satu protein ya yang Oke. ditemukan di dalam susu. Nah, itu sebenarnya fungsinya itu sedang banyak diteliti dan memang ada fungsi-fungsinya dalam tubuh. Jadi ada fungsinya sebagai antioksidan dan juga Oke. ternyata fungsinya dalam menunjang daya tahan tubuh. Nah, jadi kalau lactoferrin ini sebenarnya dia memiliki peran juga untuk meregulasi atau mengatur penyerapan zat besi di saluran pencernaan kita dan juga membantu penghantaran dari zat besi itu ke sel-sel. Nah, seperti kita tahu zat besi itu kan memang vital ya, perannya salah satu mineral yang memang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, Ya. jadi fungsinya juga pada si kecil juga membantu perkembangan, membantu kecerdasan itu. Nah, sehingga apabila lactoferrin ini bisa terpenuhi, maka regulasi atau pengaturan dari zat besinya juga baik sehingga bisa Ya. menunjang fungsi-fungsi tubuh dan juga kecerdasan gitu. Oke, karena kan saya tahu nih biasanya anak-anak tuh banyak yang anemia gitu ya, Dok. Biasanya karena kurang zat besi, mungkin sumber zat besinya jarang makan, mungkin daging gitu. Nah, itu bisa jadi sebagai penambah untuk penyerapan zat besi sehingga tidak terjadi anemia pada anak-anak gitu ya, Dok. Iya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok, untuk guideline yang tepat untuk bunda di rumah ini dalam pemberian susu dalam masa Ramadan ini gimana? Apakah dosisnya makin ditambahkan, maksudnya minum susunya makin banyak kah, atau bagaimana, Dok? Ya, ya pada prinsipnya sih ini ya apa semua hal yang berlebihan itu memang tidak baik ya. Ya. Jadi kalau untuk pemberian susu sendiri, memang kan susu itu memang salah satu sumber nutrisi yang baik juga. Nah, tetapi apabila anak sudah berusia di atas 2 tahun gitu, rekomendasi dari American Academy of Pediatrics atau Ikatan Dokter Anak di Amerika itu jangan dikonsumsi lebih dari ya sekitar 400 ml atau 2 gelas dalam sehari. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan juga. Karena efeknya ternyata bisa menghambat penyerapan zat-zat gizi yang lain, kemudian juga bisa mengurangi atau mengganggu nafsu makan dari si kecil gitu. Jadi pemberian susu baik, tetapi memang harus dijaga agar tidak berlebihan juga. Nah, selama bulan Ramadan ini, bagaimana pemberian susunya? Tetap sama ya, misalnya sudah di atas usia 2 tahun, gitu bisa diberikan maksimal 400 ml atau 2 gelas. Jadi misalnya segelas waktu sahur dan segelas di Ya. waktu berbuka. Nah, kemudian di luar-luar waktu itu tentu nutrisi tetap dipenuhi dari makanan gitu. Ya. Nah, ini kan juga sering jadi pertanyaan nih, Dok. Kalau misalkan susu kebanyakan juga nggak baik ya, Dok. Kalau kurang juga selama kebutuhan gizinya dipenuhi sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau misalkan ada anak yang mengalami katanya nggak tahu kepercayaannya mungkin alergi atau apa karena susu itu mungkin nggak, Dok? Atau biasanya apakah diare pasti karena ada alergi atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk diare itu sebenarnya penyebabnya ada banyak ya, ada yang bervariasi. Jadi yang pertama bisa jadi disebabkan oleh infeksi. Jadi bukan Ya. dari susu, tapi mungkin lebih ke karena memang ada virus atau bakteri yang masuk ke saluran pencernaan. Nah, kalau ini kaitannya mungkin lebih ke tadi salah satunya kebersihan dari tangan Oke. seperti itu. Ya. Kemudian kan pada waktu bayi juga ada beberapa vaksin ya yang memang
bisa diberikan untuk pencegahan dari diare. Nah, Oh, jadi dok ya. bisa sih munculnya di usia yang lebih besar, tapi atau intoleransi laktosa ya. Jadi uh, saluran pencernaan tidak bisa menyerap laktosa dengan baik sehingga jadinya adalah diare seperti itu. Jadi Ya. kemungkinan penyebab dari diare sih ada bervariasi dan kita harus benar-benar mencari tahu gitu ya. Boleh dengan diperiksakan sehingga bisa diketahui penyebabnya. Apakah ini lebih ke karena infeksi atau karena alergi atau karena intoleransi gitu. Ya. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan nih biasanya para bunda atau ibu-ibu, kalau misalkan anaknya BAB tapi BAB-nya itu mungkin lebih kayak bubur atau misalkan warnanya jadi hijau. Nah, itu bisa dijelaskan sedikit ya, dok? Biasanya pada saat anak BAB-nya warnanya itu yang normal itu seperti apa sih, dok? Atau Ya, berbeda dengan usianya gitu kan suka kadang ada yang beda katanya, dok. ya. Jadi kalau misalnya masih usia bayi ya, biasanya itu Ya. memang warna dari tinja itu bisa lebih bervariasi. Jadi kalau misalnya apalagi di hari-hari pertama gitu ya, warnanya itu kan lebih gelap, kemudian berangsur menjadi kuning. Kadang-kadang kalau bayi yang diberikan susu formula gitu, warnanya lebih hijau gitu. Jadi kalau Oke. masih di usia bayi sebenarnya variasi dari hijau kehijauan lagi seperti itu. Kalau misalnya ada warna yang tidak wajar itu bisa menunjukkan tanda-tanda infeksi tadi itu. Nah, kalau yang jelas tidak yang harus menjadi alarm adalah kalau dalam buang air besarnya, dalam tinjanya ada darah seperti itu ya. Jadi warnanya Ya. kemerahan atau kehitaman gitu ya. Nah, itu harus membutuhkan pemeriksaan oleh dokter. Oke. Nah, dok, ini balik lagi ke masalah puasa nih, dok. Kalau Ya. misalkan pada saat puasa, si kecil itu eh, kira-kira ada nggak sih makanan yang harus dihindari lebih tepatnya gitu, dok? Atau mungkin minuman ya? Ya, jadi kalau misalnya yang harus dihindari itu adalah makanan-makanan yang mengandung kadar gula dan kadar garam yang tinggi. Gitu. Oke. Jadi kandungan-kandungan seperti itu justru menimbulkan dehidrasi, kemudian juga malah justru bisa membuat anak semakin haus dan juga Ya. kandungan nutrisinya itu sendiri kan tidak terlalu bermanfaat apabila terlalu tinggi kadar gula ataupun kadar garam ya. Jadi kalau yang disarankan ya, misalnya pada saat sahur tadi itu ya, Ya. pertama minumlah banyak cairan untuk menjaga agar sepanjang hari itu si kecil tetap terhidrasi dengan baik ya. Boleh dalam Ya. bentuk susu, karbohidrat sebagai sumber energi, jadi nasi Ya. ataupun oat ataupun roti. Kemudian juga protein juga tetap harus dipenuhi dari daging-dagingan, kemudian Ya. juga sayur dan buah-buahan. Nah, kemudian pada saat berbuka, itu yang pertama, anak pada saat berbuka boleh diberikan banyak cairan atau makanan yang mengandung air. Nah, tetapi tadi yang pertama kadar gula dan garam yang berlebih dihindari. Yang kedua, juga jangan ada kandungan lemak yang berlebih. Jadi, Oke. sebaiknya kandungannya yang rendah lemak. Nah, jadi misalnya bisa diawali pada saat berbuka dengan air atau susu atau jus buah ataupun smoothies buah, tetapi Ya. sebaiknya Ya. tidak ditambah gula tambahan lagi gitu. Karena Nah, buahnya udah manis ya, dok ya. nah benar. Apalagi kalau misalnya buah yang seperti kurma itu sangat baik karena mengandung Ya. gula Ya. alami, juga mengandung kandungan mineral dan juga serat ya. Nah, Ya. selain didampingi dengan cairan, kemudian buah juga boleh ditambah dengan mungkin sup ya yang mengandung kaldu hewani ya. Jadi misalnya sup ayam misalnya karena kan ada cairannya, kemudian ada rasa juga sehingga Ya. mulai untuk memicu nafsu makan, kemudian juga dilengkapi dengan mungkin ada kacang-kacangan di dalamnya gitu sehingga bisa mendapatkan protein nabati juga. Kemudian juga ditambah sumber karbohidrat seperti misalnya pasta ataupun nasi itu juga. Oke. Nah, kemudian setelah berbuka dengan yang seperti itu, kemudian baru dilanjutkan makan malamnya nanti dengan komposisi yang lebih lengkap, yaitu karbohidrat seperti nasi, kemudian ikan, daging sebagai proteinnya, kemudian ditambah sayur, seperti Ya. itu. Nah, itu dia tuh ya Bunda. Jadi jangan sampai puasa ini menghambat pertumbuhan si kecil karena makannya nanti malah jadi susah ya. Dan pada saat puasa ini, dok, kan tadi sudah sempat kebahas juga sebenarnya pada saat kapan sih harus dibatalin, nggak boleh dipaksain dan sebagainya. Nah, itu tapi ketika si kecil tuh terlihat
mungkin lemas dan lain-lain, itu kapan sih dok kita harus menyarankan si kecil untuk membatalkan puasanya? Mungkin kan tadi tandanya mungkin dehidrasi udah dokter jelaskan, Ya, mungkin nanti bisa dijelaskan kembali, tapi ada tanda lain nggak ketika kita, aduh udah ini mendingan buka aja, atau mungkin penyakit lain gitu. ya. Nah, jadi yang pertama itu kita juga menanyakan ya, apalagi kalau misalnya si kecil ini usianya masih relatif ya masih kecil ya, jadi kita bisa tanyakan gitu. Jadi kita sering-sering ngecek gitu, gimana masih kuat nggak gitu. Jadi kita juga bisa menanyakan apa sudah terasa haus atau sudah terasa lapar, apakah masih mau lanjut atau tidak, dan kita selalu sampaikan bahwa tidak ada tekanan untuk melanjutkan puasa sampai penuh, apalagi kalau usianya memang masih kecil ya, belum pubertas misalnya gitu. Jadi boleh untuk membatalkan apabila memang sudah tidak kuat. Jadi pertama kita sering-sering cek dengan menanyakan juga kepada anak. Yang kedua, kita juga lihat dari kondisi si kecil ya, dari yang paling penting adalah tanda dehidrasinya. Tanda dehidrasinya misalnya frekuensi kencingnya jadi jarang, kemudian matanya tampak cekung, bibirnya tampak kering. Nah, itu juga sudah waktunya kita harus batalkan puasanya dan berikan cairan yang cukup. Kemudian yang ketiga, perubahan dari aktivitasnya. Misalnya kelihatan sangat jauh berkurang, tiba-tiba tampak lemas, ataupun maunya tidur terus aja gitu ya, aktivitasnya jauh berkurang, tidak seperti biasanya. Itu juga tanda-tanda yang jadi alarm bagi kita, mungkin ini puasanya harus segera dibatalkan. Oke, nah itu dia ya. Ayah bunda harus perhatiin tuh tanda-tandanya ketika kapan sih harus menyarankan untuk membatalkan bagi si kecil untuk berpuasa, karena daripada nanti memaksakan anak kondisinya makin parah kan kasihan si kecil, dan juga ya bunda tentunya jadi makin repot ngurusinnya karena ya si kecilnya sakit gara-gara memaksakan terlalu puasanya ya. Oke, kita lanjut dari pertanyaan ya dok, dari Facebook sudah ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama itu dari Khadijah, dari Ibu Khadijah dari Facebook. Nah, dok mau bertanya, menu apa sajakah yang baik buat sahur dan berbuka puasa buat anak? Anak saya umur 6 tahun baru belajar puasa, dok. Terima kasih. Nah, Oh, mungkin sedikit tadi sudah kebahas sedikit, tapi bisa dijelaskan kembali, dok. boleh. Jadi yang Ya. pertama kalau untuk sahur ya, pastikan kalau untuk sahur itu cairannya terpenuhi. Jadi berikan banyak cairan supaya untuk bekal cairan dalam aktivitas sehari-hari supaya anak tetap terhidrasi dengan baik ya, tidak kekurangan cairan. Nah, juga makanan-makanan yang mengandung air ya, misalnya buah-buahan itu juga bisa diberikan. Untuk cairan tadi boleh berupa air putih ataupun berupa susu, itu juga bisa diberikan. Nah, kemudian berikan juga makanan yang mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Jadi contohnya ya tentu yang kita makan sehari-hari, nasi ya, boleh juga variasinya mungkin dengan oat, dengan bubur, dengan roti gitu, boleh silahkan. Kemudian juga dengan lauk-lauk yang mengandung protein, kemudian juga sayur-sayuran. Nah, kemudian kalau untuk berbuka, pertama kita awali dengan sesuatu makanan atau minuman yang mengandung banyak cairan ya. Jadi misalnya dengan air putih ataupun dengan jus buah ataupun dengan susu. Itu untuk berbuka, tetapi sebaiknya tidak ditambah lagi dengan gula tambahan. Nah, kemudian setelah mulai dengan berbuka seperti itu, boleh didampingi dengan misalnya buah yang mengandung serat ataupun gula alami, seperti misalnya kurma, gitu akan bisa mengawali berbuka. Ditambah juga dengan sup misalnya, karena itu kan juga bisa memberikan cairan ya, jadi diberikan sup Ya. yang ditambahkan dengan mungkin ada kaldunya, kaldu hewani, dan juga kacang-kacangan di dalamnya. Nah, Oke. kemudian setelah itu baru berlanjut dengan makan malam nantinya, yaitu yang lebih berat, yang lebih lengkap, yaitu tentu harus lengkap mengandung karbohidrat, protein, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Seperti Ya. itu langkah-langkahnya. Wah, lengkap banget tuh. Jadi tinggal bunda mau atau enggak nih nyediainnya untuk si kecil, karena sebenarnya gampang ya dok, mudah dicari sebenarnya bahan-bahannya untuk atau kebutuhan nutrisi si kecil itu ya dok ya. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan lagi dok dari Giovanni PPTR. Dok, apa aja sih dampak dari dehidrasi buat anak saat puasa? Nah tadi gejalanya sudah, tapi dampaknya apa dok dehidrasi?
kecil Ya, pas puasa. jadi sebenarnya dehidrasi itu jangan dianggap enteng ya, karena dehidrasi itu kan sebenarnya tubuh itu kekurangan cairan ya. Padahal tubuh kita itu kan sebenarnya sebagian besar terdiri atas cairan. Dan fungsi-fungsi dari organ-organ tubuh kita itu membutuhkan air, membutuhkan cairan untuk dapat bekerja dengan normal. Nah, apabila terjadi dehidrasi, nah itu efeknya banyak sekali ya. Jadi pertama bisa menimbulkan gangguan-gangguan dari fungsi organ, misalnya gangguan fungsi ginjal ataupun gangguan pencernaan. Kemudian apabila tidak teratasi sampai dalam kondisi dehidrasi yang berat gitu sampai bisa menyebabkan penurunan kesadaran, kemudian juga gangguan elektrolit, kemudian juga ya kalau tidak teratasi sampai derajat yang sangat berat bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi untuk dehidrasi itu jangan dianggap enteng, tetapi dehidrasi itu biasanya terjadinya itu tidak langsung ya, jadi tidak langsung tiba-tiba dehidrasinya berat, tetapi dehidrasi itu terjadi secara bertahap sehingga kita bisa pantau gejala-gejalanya. Jadi kalau untuk gejala-gejala awal itu biasanya ya anak udah tampak kehausan gitu, kemudian matanya tampak lebih cekung, bibirnya tampak lebih kering. Apabila semakin berat, frekuensi kencingnya semakin berkurang. Kemudian apabila semakin berat, sudah tampak lemas. Nah itu tanda-tandanya kan terjadinya sebenarnya secara bertahap. Sehingga apabila di awal-awal sudah tampak tanda-tanda dehidrasi ringan, itu kita langsung berikan cairan. Nah, kalau lagi puasa tentunya lebih baik dibatalkan ya dok ya, karena bahayanya tadi udah dijelaskan tuh ya dok. Ya, jadi kalau untuk si kecil kita harus selalu pantau tanda-tanda dehidrasi. Sirup, kue, begitu aman nggak sih dok? Ini sering ya dok ya? Mungkin nggak hanya si kecil, mungkin ayah bundanya juga sirup-sirupan, es-esan gitu ya pas buka. Ya, ya. Sebenarnya sih yang paling baik itu kan gula yang alami ya, maksudnya dari buah-buahan gitu ya. Kemudian tidak ditambahkan gula-gula tambahan ya. Jadi ya sebenarnya sih jangan dibiasakan gitu ya untuk konsumsi gula yang berlebih gitu. Karena kan yang kita butuhkan sebenarnya kan cairannya ya. Ya mungkin rasanya memang lebih puas ya kalau misalnya yang manis-manis gitu. Tetapi sebaiknya yang manisnya alami saja, misalnya dari buah-buahan, jadi tidak mengandung gula tambahan. Yang kita paling butuhkan sebenarnya adalah cairannya gitu. Jadi pilihlah sumber-sumber cairan yang gulanya alami atau misalnya air putih ataupun susu ataupun misalnya jus buah tapi tidak ditambah dengan gula tambahan lagi seperti itu. Nah, itu akan lebih baik efeknya bagi tubuh sehingga gulanya tidak berlebihan, kadar gula juga tidak melonjak secara mendadak gitu. Nah, kalau misalkan terlalu manis kan mungkin katanya berbukalah dengan yang manis gitu ya dok. Tapi kalau misalkan manisnya nggak boleh dari yang terlalu maksudnya yang buatan, kalau diganti madu itu boleh nggak sih dok? Oh boleh, kalau untuk madu sih silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Masih boleh ya dok ya kalau madu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Titi Dwi Safitri. Nah, mau tanya dok, apakah tidak apa-apa kalau susu anak-anak tidak diseduh dengan air panas? Apakah tidak berbahaya buat si kecil? Karena banyak saya temukan ibu-ibu yang menyeduh dengan air biasa buat susunya. Itu pengaruh nggak sih dok? Oke, jadi kalau untuk susu itu kan sebenarnya susu kaleng ataupun susu di dalam kemasan, kardus, plastik misalnya, itu kan sebenarnya tidak steril ya. Jadi susu pun juga bisa di dalamnya itu walaupun kemungkinannya juga tidak besar ya, tetapi bisa tumbuh bakteri juga. Nah, tujuan untuk menyeduh dengan air panas itu sebenarnya adalah untuk membunuh bakteri-bakteri yang mungkin ada di susu gitu, bakteri-bakteri yang jahat, bakteri-bakteri yang berefek negatif bagi kesehatan. Nah, jadi memang untuk membuat menyeduh susu itu suhunya memang ada minimalnya minimal 70 derajat untuk kita bisa memastikan bahwa bakteri jahat yang ada di dalamnya sudah mati seperti itu. Jadi kalau misalnya di awal-awal seduhlah dulu dengan air yang bersuhu minimal 70 derajat. Kalau setelah itu nanti mau didinginkan gitu silahkan gitu. Tetapi untuk di awal-awal kita seduh dengan air panas dahulu. Air panas. Karena tujuannya untuk membunuh bakteri tadi ya dok ya? Ya. Oke dok, ini pertanyaan terakhir nih dok. Dari Andini Mareta, untuk menu buka puasa sebaiknya dikasih apa ya dok buat kecil agar nutrisinya terpenuhi? Soalnya anakku nggak suka buah dan sayur dok. Susah banget. Sukanya ayam dan daging aja. Mohon tipsnya dok. Ya,
Sebenarnya ayam dan daging juga baik sebagai sumber protein ya, tetapi kan kebutuhan nutrisi dari si kecil itu bervariasi. Jadi kalau untuk berbuka puasa, yang pertama diawali dengan yang mengandung cairan dulu ya. Jadi Oke. seperti air, susu, jus buah tapi tanpa gula tambahan. Mungkin kalau dengan buah yang potong atau buah yang utuh gitu tidak suka, siapa tahu dengan dibentuk jadi smoothies, dibentuk jadi jus gitu, siapa tahu si kecil lebih suka. Nah, kemudian selain diberikan cairan, yang kedua bisa didampingi dengan makanan yang berkuah atau misalnya sup gitu ya, yang ada kaldunya, mungkin dibikinin sup ayam, dibikinin soto misalnya juga boleh. Pokoknya makanan yang berkuah, mungkin di dalamnya bisa ditambahkan kacang-kacangan gitu juga baik ya. Nah, kemudian setelah itu barulah berlanjut dengan makan malam yang kandungannya lebih lengkap ya. Jadi ada karbohidrat, nasi misalnya, kemudian juga ada proteinnya dari daging ataupun ayam, kemudian juga ada sayur-sayuran dan boleh ditambahkan buah atau susunya. Nah, tetapi kalau misalnya saat ini memang si kecil belum doyan buah dan sayur, mungkin tadi kita juga sudah sempat bahas ya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama sih selalu sajikan, tapi tanpa memaksa. Jadi tawarkan, tetapi jangan dipaksa atau jangan selalu diingatkan. Karena justru si kecil nanti bisa bete, bisa semakin tidak suka dengan buah dan sayur. Jadi tawarkan, selalu sajikan di setiap menu ada buah, ada sayurnya, tetapi tidak perlu memaksa. Kemudian yang kedua, variasikan olahan dari buah dan sayurnya. Jadi penyajiannya diubah-ubah, proses memasaknya diubah-ubah, penyajiannya juga diubah, jenis dari buah dan sayurnya juga diganti-ganti supaya si kecil lama-lama akan tertarik. Kemudian yang ketiga, jangan lupa juga berikan contoh. Jadi orang tua juga, ayah dan bunda harus rajin makan buah dan sayur di depan si kecil juga supaya si kecil juga lama-lama akan tertarik gitu. Oke. Nah, Dok, nanggung Dok, ini ada satu terakhir sebelum kita sudah apa namanya momen hari ini nih. Nah, Dok, dari Giani, siang Dok Cesar, apakah aman kalau si kecil diberikan minuman suplemen elektrolit untuk ganti cairan tubuhnya saat sahur, Dok? Mohon penjelasannya ya, Dok. Oke. Jadi kalau untuk jenis-jenis minuman ya, sebenarnya kan ada juga yang sudah misalnya diperkaya dengan elektrolit kayak gitu ya. Pada prinsipnya sih tidak masalah ya, karena untuk minuman yang seperti itu juga sudah diatur kandungannya sehingga gulanya tidak berlebih, kandungan dari elektrolitnya juga berimbang gitu ya. Sebenarnya ada beberapa jenis ya minuman seperti itu. Ada yang memang benar-benar sesuai dengan cairan tubuh atau oralit misalnya kayak gitu. Ada juga yang jenis-jenis minuman lain tuh yang sudah diperkaya yang elektrolit gitu. Sebenarnya boleh-boleh saja, tidak masalah ya. Tinggi juga ya kandungan gulanya gitu ya, Dok? Ya, jadi harus dipastikan kandungan dari minumannya itu juga masih berimbang, gula yang tidak berlebih, elektrolitnya juga masih dalam batas yang wajar. Tapi sebenarnya sih boleh untuk dikonsumsi. Oke, nah seru banget perbincangan siang hari ini ya, Dok. Karena pasti banyak pertanyaan ini masalah ngomongin si kecil, apalagi lagi puasa kayak gini pasti nggak ada habisnya. Dan emang banyak banget kandungan dari susu juga mungkin yang udah ditambah, dan susu sendiri memang penting untuk pertumbuhan juga bagi si kecil. Dan juga seperti yang udah Dokter Cesar tadi bahas, ada alpha lactalbumin, lactoferrin, triple bifidus, itu kan penting juga dan sehat untuk untuk si kecil, dan semuanya sudah lengkap katanya di susu pertumbuhan Morinaga Platinum Moricare Zikma. Dan gak terasa sudah 1 jam, bahkan kita lebih sedikit karena banyak yang nanya ya, Dok, menemani ayah bunda semua di sini sama Dokter Cesar dari Klik Dokter. Tapi terakhir sebelum disudahi live hari ini, Dok, diberikan kesimpulan dan pesan penutup untuk ayah bunda yang menyaksikan, Dok, silakan. Ya, jadi untuk ayah bunda yang mau mengajarkan si kecil untuk mulai berpuasa, yang harus diingat adalah pertama, perkenalkan secara bertahap ya. Jadi bisa dimulai dari mengurangi porsi makanan dulu ataupun berpuasa dengan durasi yang singkat. Lalu apabila berhasil baru pelan-pelan durasinya semakin diperpanjang. Kemudian yang kedua, untuk si kecil pastikan bahwa kebutuhan nutrisi dan cairannya tetap terpenuhi selama berpuasa, karena kebutuhan nutrisi dan cairannya itu tetap sama. Yang beda adalah pengaturan jam-jamnya, yang tadinya bisa diberikan sepanjang hari, sekarang hanya diberikan antara waktu buka hingga waktu sahur. Kemudian yang ketiga,
pantau juga tanda-tanda si kecil sudah tidak kuat berpuasa ataupun dehidrasi. Apabila si kecil sudah menyatakan merasa lemas ataupun lapar ataupun haus gitu, sebaiknya disegerakan saja untuk dibatalkan puasanya. Apalagi kalau ada tanda-tanda dehidrasi, matanya tampak cekung, bibirnya tampak kering, frekuensi kencingnya berkurang, apalagi sudah tampak lemas. Nah, itu harus segera diberikan cairan yang cukup. Oke, nah itu dia ya Bunda. Ternyata gampang-gampang susah mengatur pola makan si kecil selama Ramadan ini. Tapi udah nggak usah khawatir lagi. Tadi sudah diberikan pencerahan oleh Dokter Cesar. Jadi asal asupan nutrisinya terpenuhi selama berpuasa, jadi bukan jadi suatu kekhawatiran harusnya. Terima kasih sekali lagi Dokter Cesar, Prono Citro, spesialis anak, atas bincang-bincangnya siang hari ini. Semoga juga bermanfaat bagi ayah dan bunda di rumah. Dan Amin. juga saya doakan serta Bunda dan Ayah dan keluarganya semua selalu sehat dan terlindungi dari penyakit. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja, lakukan physical distancing, gunakan masker terutama saat keluar rumah, cuci tangan, dan jangan lupa karena waktu tak bisa kembali. Jadi selalu penuhi kebutuhan nutrisi kecil dengan nutrisi lengkap dari Morinaga Platinum Moricare Zigma yang kini disempurnakan dengan Triple B Fidus. Nutrisi pendukung daya tahan tubuh paling lengkap dan sesuai dengan kebutuhan si kecil. Sambil ngingetin lagi ke Ayah dan Bunda tadi untuk ada promonya ya. Kalau promo harusnya nggak lupa ya. Bahwa ada Morinaga punya promo spesial untuk potongan 8% atau up to Rp50.000 untuk produk Chill Kit dan Chill School Platinum maupun Gold dengan minimal pembelian Rp250.000 di Morinaga Official Shop di Shopee dengan menggunakan kode MORIZIKMA, hurufnya besar semua. Promo hanya berlaku untuk hari ini dan maksimal 1 kali pembelian. Link ke official store sudah kami taruh di description, boleh langsung dicek setelah live ini karena bisa dimanfaatkan. Dan juga terima kasih untuk Klik Dokter dan Morinaga Platinum, dan tentunya Ayah dan Bunda yang sudah ikut berpartisipasi dan menyaksikan sesi live pada siang hari ini. Jangan lupa saksikan sesi live berikutnya ya. Saya Dery dan juga Dokter Cesar pamit undur diri. Selamat sore semuanya dan sampai jumpa.